kapan pertolongan Allah itu hadir? Kapan pertolongan Yang Maha Kuasa itu hadir? Jika kita pelajari berbagai kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga berbagai mukjizat yang diberikan kepada para nabi, ternyata nabi-nabi tersebut sudah melakukan usaha terlebih dahulu, usaha maksimal terlebih dahulu. Bagaimana dengan kisah Nabi Ibrahim? Bagaimana dengan kisah Nabi Musa? Dan bagaimana dengan kisah Nabi Muhammad? Bagaimana juga dengan kisah Nabi Ismail, kisah Siti Hajar, kisah nabi-nabi yang lainnya? Kita dapat mengetahui, kita dapat mempelajari bahwa semuanya telah berusaha dulu secara maksimal. Semua nabi-nabi tersebut telah berusaha secara optimal. Dan di saat-saat terakhir, ketika segala daya dan upaya telah dilakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan kepada Yang Maha Kuasa, maka segalanya dipasrahkan, diserahkan kepada Yang Maha Kuasa, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar? Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu bahwa dirinya tidak akan mempan dibakar, namun karena keyakinannya dan doanya, maka api itu menjadi dingin baginya. Dan api tersebut tidak panas dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Kemudian bagaimana tentang kisah Nabi Musa? Dikejar oleh Fir'aun sampai ke pinggir laut, di mana sudah tidak ada harapan lagi, segala daya dan upaya sudah dikerahkan. Kemudian Nabi Musa berdoa, dan diberikanlah petunjuk untuk mengetukkan tongkatnya, dan terbelahlah laut. Padahal awalnya Nabi Musa tidak tahu juga bahwa tongkat itu dapat membelah laut. Kemudian kisah bagaimana air Zam-Zam, di mana dikisahkan Siti Hajar berlari dari Safa ke Marwa dan berlari terus untuk mencari minum, mencari air untuk minum bagi Nabi Ismail. Dan setelah berlari terus berusaha maksimal, kemudian berdoa, maka muncullah air yang dimunculkan di bawah kakinya Nabi Ismail. Artinya, berusahalah terlebih dahulu, berusahalah maksimal terlebih dahulu. Setelah usaha maksimal, pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yakinlah bahwa ada zat yang Maha Kuasa, ada zat yang lebih kuasa. Pasrahkan segalanya, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang dan hadir untuk membantu. Kita coba pelajari lagi kisah Nabi Muhammad. Bagaimana peperangan demi peperangan dihadapi. Sangat mudah bagi Allah untuk memenangkan setiap peperangan. Namun tetap ada proses yang harus dilalui. Ada menang dan ada juga kalah. Dan di saat-saat segala upaya maksimal sudah dilakukan, kemudian dengan senjata doa, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Setelah kita yakinkan segala upaya sudah dilakukan, menghilangkan segala kesombongan yang ada di diri kita, mengagungkan Yang Maha Kuasa. Kita berserah diri setelah kita berupaya maksimal. Maka apapun keputusan, apapun yang dijalankan setelah berdoa kepada Yang Maha Kuasa, itulah hal yang terbaik yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita. Dan kita menerimanya bahwa itu adalah hal yang terbaik.